Puji Tuhan. Sekian tahun yang lalu ada beberapa buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan namanya Merlin R. Carothers. Salah satu di antaranya judulnya Mengucap Syukurlah. Ya, ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayat itu berkata, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Buku ini menceritakan kesaksian, ya, dan juga tentunya dasar firman tentang mengucap syukur. Memang kalau di Amerika, setiap bulan November itu ada namanya Thanksgiving Day, hari pengucapan syukur. Kalau kita baca sejarahnya, diceritakan bagaimana pada tahun kalau nggak salah 1600-an ya, orang-orang Eropa yang pergi ke Amerika ya untuk menemukan dunia yang baru ya, harapan yang baru. Apalagi waktu itu orang-orang Kristen banyak yang dianiaya ya, mereka lari menemukan tempat baru dan kemudian mereka menjadikan itu suatu tempat penuh harapan. Jadi waktu mereka sampai, kemudian mereka berusaha bercocok tanam, ternyata nggak berhasil ya. Setelah sekian lama mereka itu berhasil karena ada penduduk asli yang mengajarkan mereka bagaimana mereka bercocok tanam. Dan kemudian sebagai ucapan syukur ya mereka merayakan yang namanya Thanksgiving Day. Dan itu dilakukan pada hari Kamis keempat di bulan November ya. Dan itu jadi rutin senantiasa. Tapi memang Alkitab mengajarkan ya untuk kita senantiasa mengucap syukur. Buku selanjutnya ya saya nggak tahu urutannya yang mana ya, tapi setidaknya ada 3 buku yang dikarang oleh Merlin R. Carothers ini ya. Yang kedua ini kuasa dalam pengucapan syukur. Di buku ini diceritakan bagaimana kesaksian demi kesaksian terjadi ya, dialami oleh hamba Tuhan ini dan juga orang-orang yang dia kenal ketika mereka mengucap syukur. Ya, memang firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal ya. Itu memang kalau kita baca di 1 Tesalonika 5 ya, satu urutan itu. Ini surat-surat kepada jemaat itu merupakan perintah ya yang Paulus sampaikan, tentunya itu dari Tuhan ya, dia sampaikan kepada jemaat yang dia layani. Nah, kalau kita baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi ya, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini sebenarnya rangkaian ya dari ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita baca dari ayat 16 misalnya dikatakan bersukacitalah senantiasa. Jadi ternyata bersukacita itu satu perintah yang diberikan. Dan ternyata kalau dibilang perintah harusnya bisa. Jadi ini pilihan untuk kita bersukacita atau tidak. Kalau kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai harapan kita, ya, pilihannya kita bisa kecewa, ya, bisa marah, bisa jengkel, bisa juga kita memilih untuk bersukacita, dan itu ternyata bisa dilakukan ya. Makanya Paulus perintahkan bersukacitalah senantiasa, lalu tetaplah berdoa, lalu mengucap syukur dalam segala hal ya. Buku selanjutnya ini judulnya hampir sama juga ya, yaitu jawaban atas pengucapan syukur. Jadi di buku ini diceritakan bagaimana ketika mereka itu orang-orang yang mengalami ya kesaksian demi kesaksian, diceritakan, dicatat oleh hamba Tuhan ini, penulis buku ini, diceritakan bagaimana ketika mereka mengucap syukur ya. Nanti kita bisa lihat ya ayatnya yang Paulus tuliskan, bagaimana waktu kita berdoa pun kita tambahkan ucapan syukur ya. Kita minta sesuatu yaitu disediakan untuk kita. Ya, Tuhan menunggu kita menaikkan permohonan kita, tapi juga kita perlu menaikkan ucapan syukur ya dengan apa yang kita sudah alami, yang saat ini sedang kita kita inginkan tapi belum kita peroleh. Lalu kita bisa naikkan permohonan kita dalam doa dengan ucapan syukur ya. Dan tidak harus dalam bentuk kata-kata
dalam doa, tapi bisa juga dalam bentuk nyanyian ya. Banyak sekali kan lagunya ya. Misalnya begini, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ya, jadi kita bisa dalam bentuk nyanyian. Bahkan kalau kita baca di Mazmur 100 ayat 4 ya, dikatakan di sini, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nah, ini gambaran tentang di zaman Perjanjian Lama, bait suci itu ada pintu gerbang, masuk ke halaman, lalu masuk ke ruang suci, lalu ruang maha suci. Ya. Zaman dulu nggak semua orang bisa masuk ke sana. Ya, yang sampai ruang maha suci itu hanya imam besar, dan itu pun setahun sekali. Nah, ini ada lagunya juga nih ya. Ku masuki gerbangnya dengan nyanyian syukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya. Nah, lalu ada lagi di Mazmur 136 ayat 1. Ini juga jadi lagu ya, dan ada beberapa lagu tentunya ya, tidak hanya 1-2 ya. Ada lagi yang mengatakan kata-kata seperti ini ya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jadi kita mulai masuk dalam doa itu dengan ucapan syukur ya. Jangan langsung bawa daftar doa ya, minta ini, minta ini, minta ini, tapi ngucap syukur dulu ya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Jadi ini merupakan awal waktu kita sedang memuji, sedang masuk dalam waktu teduh untuk berdoa. Ya, bisa main musik bagus sekali, tapi kalau enggak ya nyanyi aja ya. Tidak semua orang mungkin suaranya bagus, tapi kita bisa untuk menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat nyanyian. Dan kalau kita baca di Perjanjian Baru, nah ini ya ada beberapa ayat yang jelas ya. Misalnya Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ada juga yang lagu seperti ini ya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ya, jadi merenungkan saja tentang kasih Tuhan itu membuat kita bisa
senantiasa mengucap syukur. Ya. Eh, bentuk lain itu kan ini mengucap syukur ya, thanksgiving, bisa juga dalam bentuk terima kasih ya. Ucapan kita kepada Tuhan dalam bentuk terima kasih. Misalnya gini, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Lalu Kolose 3 ayat 17 ya, Paulus berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya. Di buku yang ditulis oleh Merlin Carothers itu, ya, itu diceritakan contoh-contoh bagaimana ketika ada orang yang berdoa belum dapat jawaban, lalu yang dia lakukan adalah bersyukur, ya, mengucap syukur senantiasa. Dia terapkan itu dalam tindakan. Ya, ketika doa tentang sesuatu dan belum ada jawabannya, mengucap syukur senantiasa, seperti firman Tuhan ajarkan. Jadi sementara melakukan segala sesuatu, lakukan dengan ucapan syukur. Nah, bisa kita lakukan misalnya begini, sekarang ini kita sedang bekerja misalnya di satu tempat, mengucap syukur. Jadi sementara berdoa itu, ya, sementara bekerja, ya ucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan ini, terima kasih aku boleh naik kendaraan umum, aku boleh juga bawa kendaraan pribadi, ya mengucap syukur ya dalam segala hal. Itu jelas dikatakan ya di ayat yang tadi saya sebut ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi termasuk waktu kita mengalami hal yang tidak enak ya mengucap syukur, termasuk dalam hal seperti itu. Sebab itu dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau kita nggak mengucap syukur, artinya kita sedang berada di luar kehendak Tuhan. Ya. Sebab Dia menghendaki kita untuk senantiasa mengucap syukur. Ya. Saya juga pernah mengalami, awal-awal saya menerapkan ayat ini, awalnya tidak selalu mudah, sebab saya melihat bahwa antara logika ya dengan keputusan mau melakukan firman Tuhan itu kadang-kadang bertentangan. Logika kita bilang harusnya ya nggak mengucap syukur, ya harusnya jengkel, marah karena sesuatu tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Tapi ternyata kita harus tetap mengucap syukur, sebab itu firman Tuhan, sebab itu perintahnya. Ada masa ketika saya misalnya kuliah ya, ujian, saya belajar, lalu saya ujian, saya berdoa supaya lulus ya. Ternyata ya ini karena kesalahan saya ya, nggak cukup belajarnya, sudah ngerti rumus, sudah ngerti penjabarannya, ya, cara mengerjakannya, tapi kurang latihan. Ya. Kurang latihan menyebabkan kecepatan dalam mengerjakan soal itu tidak cukup ya. Jadi walaupun ujian open book ya 3 jam, tapi tidak selesai. Dan kalau tidak selesai ya sudah nggak lulus, ya, langsung harus hair. Apalagi zaman dulu, kalau zaman sekarang mungkin agak beda, tapi zaman dulu, waduh ya. Jadi kalau sampai kita bisa lulus, itu artinya teruji dalam banyak hal. Ya, tidak hanya kita tahu teori, tidak hanya kita mengerti rumusnya, hafal rumusnya, tapi kita terlatih, ya, terlatih mengerjakan soal-soal itu dengan baik. Ya. Nah, dalam keadaan seperti itu, ketika saya melihat tidak lulus, ya, itu saat-saat di mana belajar untuk percaya bahwa Tuhan itu tetap baik, ya. Lalu mengucap syukur, ya, memutuskan tetap mau mengasihi Tuhan. Dan itulah saat-saat di mana saya belajar juga bertindak dengan iman, percaya firman Tuhan, mengucap syukur bahwa Dia baik. Ya, memang harus mengulang tahun berikutnya, walaupun nilainya menjadi sangat bagus dan dalam
dalam masa itu dibentuk hati ini ya, semakin mengasihi Tuhan. Karena ternyata ya memang saya sadar saya yang salah ya. Ya orang-orang bisa protes juga dosennya yang terlalu demanding ya, terlalu menuntut. Memang ketika dosen-dosen baru yang lebih muda mengajar ya jauh lebih mudah lulusnya. Tapi kan firman Tuhan mengajarkan untuk mengucap syukur dalam segala hal sambil kita memperbaiki ya diri kita. Lalu Mazmur 9 ayat 1 dan 2 untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Ku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib ya. Ini Daud ya terkenal untuk menulis banyak mazmur. Bahkan ada hamba Tuhan yang mengatakan kelihatannya sebagian besar mazmur itu Daud yang tulis. Ada yang jelas ditulis oleh Daud ya, tapi sebagian itu tidak ditulis, tapi yang sebagian itu juga diyakini kemungkinan besar ditulis oleh Daud. Dan salah satu gaya hidup Daud itu adalah mengucap syukur. Ada istilahnya korban ya, ucapan syukur. Jadi artinya ada sesuatu yang dikorbankan waktu kita mengucap syukur ya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Lalu Mazmur 69 ayat 30 dan 31. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Jadi ini bicara tentang sikap hati yang melandasi tindakan kita untuk memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan nyanyian syukur, dan itu lebih baik daripada persembahan bentuk materi ya kepada Tuhan. Jadi ini hal-hal praktis yang bisa kita lakukan waktu kita mau berdoa, naikkan permohonan, kita punya kebutuhan. Ayo naikkan itu dengan nyanyian syukur ya. Sebab itu dalam pemandangan Tuhan itu baik ya, itu berkenan ya di hadapan Dia. Lalu ini ayat yang saya bilang tadi ya, kalau kita punya kebutuhan ya, punya keinginan, Paulus tuliskan ini di Filipi 4 ayat 6 dan 7 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi artinya kalau kita punya kebutuhan, ya kita punya sesuatu, jangan khawatir ya. Kita ingin misalnya ini ada hal tertentu yang kita takutkan ya. Ayo jangan khawatir. Sebaliknya, ayo ucap syukur, tapi nyatakan juga keinginanmu dalam doa. Ya, naikkan itu dengan ucapan syukur, maka nanti akan ada benteng damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu akan menjaga kita ya, membungkus kita. Ini damai yang melampaui segala akal. Tidak bisa dimengerti karena damai ini adalah damai dari Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan itu memang baik. Ya, ikuti terus jalannya. Nanti apa yang kita naikkan dalam doa yang kita rindukan itu akan terwujud dengan cara Tuhan pada waktu yang tepat. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan kita memang Tuhan yang baik.
God is good. Haleluya.